Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan ajak untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, di mana Tuhan terus pelihara kehidupan kami, terus berkati kami, sehingga kami terus berjalan di dalam kehendak dan kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan, di dalam kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, supaya kami lebih mengerti lagi akan kehendak dan rencana-Mu, itu nyata dan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya kasih tema Allah memilih orang yang lemah untuk menggenapi rencananya. Yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-27 sampai dengan ke-29. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dunia seringkali memandang rendah mereka yang dianggap lemah, tidak berpendidikan, atau tidak berkuasa. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki cara yang sangat berbeda di dalam memilih dan menggunakan orang untuk pekerjaannya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-27 sampai dengan 29. Kita melihat bagaimana Allah memilih apa yang dianggap bodoh, lemah, dan tidak berarti oleh dunia ini untuk mempermalukan yang kuat dan bijaksana. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa Allah yang bekerja melalui kelemahan kita dan bagaimana kita dapat menjadi alat yang efektif di tangannya. Ada 3 poin yang dapat saya bagikan di tempat ini. Poin yang pertama, Allah memilih orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Seperti yang dikatakan di dalam kitab 1 Korintus, pasalnya yang pertama ayat yang 27a, demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Di sini saya jelaskan bahwa Allah memilih hal-hal yang dianggap bodoh oleh dunia untuk mempermalukan yang berhikmat. Ini menunjukkan bahwa hikmat manusia tidak sebanding dengan hikmat Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah bekerja bukan berdasarkan standar dunia, tetapi berdasarkan dengan rencana dan tujuannya yang kekal. Jangan pernah meremehkan apa yang dapat Allah lakukan melalui kehidupan kita. Tidak peduli seberapa sederhana atau terbatasnya kita, tetapi Allah dapat menggunakan kebodohan kita
untuk menyatakan hikmat-Nya yang tak terhingga. Poinnya yang kedua, Allah memilih orang yang lemah untuk mempermalukan orang yang kuat. Seperti yang dikatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang 27b. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Di dalam kehidupan kita sering merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan. Namun justru dalam kelemahan kita, kuasa Allah dinyatakan dengan sempurna. Di sini saya menekankan bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan, bukan kepada kemampuan kita sendiri. Ketika kita merasa diri kita lemah, disitulah saatnya kita paling siap untuk dipakai oleh Tuhan. Allah tidak mencari kekuatan kita, tetapi ketergantungan kita kepadanya. Poinnya yang ketiga, Allah memilih orang yang tidak terpandang dan orang yang hina bagi dunia untuk mempermalukan orang yang sombong. Seperti yang dikatakan di dalam kitab 1 Korintus, pasalnya yang pertama ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Demikianlah bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Di sini Allah memilih apa yang dianggapnya hina dan tidak berarti untuk meniadakan apa yang dianggap berharga oleh dunia. Di sini saya mengajarkan bahwa tidak ada tempat bagi kesombongan di hadapan Allah. Kita diajak untuk hidup dalam kerendahan hati dan mengakui bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kita semuanya berasal dari Allah. Marilah kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa tanpa Dia, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Mari kita menyadari bahwa kemuliaan hanya milik Tuhan, bukan milik kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di sini saya mengajarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia memilih yang lemah, yang bodoh, dan yang hina untuk melaksanakan rencananya yang agung dan yang mulia. Jangan pernah merasa tidak berarti atau tidak mampu, sebab Allah bisa dan akan menggunakan hidup kita jika kita bersedia merendahkan diri dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Biarlah kita menjadi saksi dari kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kelemahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan ajak untuk doa pelepasan dan doa untuk mujizat kesembuhan atas pribadi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon pelepasan dari setiap belenggu dan ikatan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan setiap pekerjaan musuh dan berikan kami kebebasan dan kemenangan di dalam Engkau. Dan Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan iman dan memohon kesembuhan bagi kami yang sakit. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu, kami telah disembuhkan. Nyatakan kuasa kesembuhan-Mu sekarang juga atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menerima dengan iman bahwa kami telah Engkau sembuhkan dari setiap sakit kami. Dan mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan ajak juga untuk berdoa tentang keselamatan
jiwa kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kerendahan. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang sangat membutuhkan keselamatanmu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat atas setiap pribadi kami. Ampuni dosa-dosa kami dan jadilah Tuhan, Sang Penyelamat dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari semua saudara dan saudariku di dalam Tuhan, yang terberkati oleh renungan firman Tuhan ini, saya ajak semua saudara dan saudariku di dalam Tuhan bisa mendukung kami lewat subscribe, like, dan share ini di halaman Facebook kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Dan juga bisa bantu kami untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Serta bisa juga berlangganan di saluran YouTube kami di Gereja Sakinah Grace Church, Western Australia. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan Yesus melimpahkan berkat dan anugerahnya untuk kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.